Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi untuk valuta asing yang meliputi transaksi dalam mata uang asing. Nah, sebelum memulai untuk presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Winarti Olivia Berlumban Gaul dengan NIM 20170511035. Perkenalkan, nama saya Niputri Wijapurnami dengan NIM 2017051039. Dan saya sendiri dengan nama Nilu Putri Winta Agustini dengan NIM 2017051040. Dan saya Nilwa Gedinanda Arini, NIM 2017-05-1057. Perkenalkan, saya Niputuli Sayanti dengan NIM 2017-05-1058. Baik, next. Baik, pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai akuntansi untuk valuta asing yang meliputi transaksi dalam mata uang asing yang terdiri dari 3 subbab, yakni yang pertama perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing, lalu yang kedua akuntansi untuk transaksi dengan valuta asing, dan yang ketiga isu lainnya terkait valuta asing. Baik, untuk mengefisienkan waktu, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, disilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi kelompok kami. Next. Yang pertama yaitu perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Nah, keberadaan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi suatu negara sebagai dampak keterlibatannya dalam masyarakat ekonomi dunia tentunya memaksa berbagai entitas usaha yang ada di dalamnya untuk juga terlibat aktif menjalankan peran-peran dunia bisnis. Nah, berbagai faktor memaksa suatu entitas perlu untuk berinteraksi dengan entitas usaha dari negara lain. Antara lain faktor-faktornya yaitu yang pertama, kebutuhan bahan produksi atau pendukung produksi yang tidak tersedia secara memadai di dalam negeri. Yang kedua, pemasaran produk yang dihasilkan entitas. Ketiga, memperoleh sumber pendanaan yang lebih menarik. Yang keempat, tujuan pengembangan entitas secara keseluruhan melalui transaksi-transaksi strategis di luar batas-batas negara. Walaupun setiap negara memiliki mata uang tersendiri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu implikasi dari interaksi dan transaksi dengan entitas usaha dari negara lain adalah kemungkinan penggunaan mata uang yang berbeda dari mata uang yang digunakan oleh entitas usaha. Next. Standar akuntansi di Indonesia secara jelas telah mengatur bagaimana suatu entitas di Indonesia memperlakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing. Melalui PSAK 10 revisi 2010 tentang pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana suatu entitas memperlakukan transaksi menggunakan valuta asing, baik untuk pengakuan awal maupun saat pelaporan di akhir periode. Mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi yang menggunakan valuta asing adalah hal yang sangat penting, mengingat dalam perdagangan internasional, entitas-entitas usaha di Indonesia lebih banyak menggunakan mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, yen Jepang, atau euro Uni Eropa, yang memang lebih umum digunakan sebagai mata uang dalam perdagangan internasional. Next. Konsep mata uang. Secara umum, menurut standar akuntansi, jenis mata uang yang digunakan suatu entitas adalah pertama, mata uang fungsional, di mana mata uang yang digunakan pada lingkungan ekonomi utama, di mana entitas tersebut beroperasi. Yang kedua, mata uang penyajian atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, mata uang asing, yakni mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Penentuan mata uang yang fungsional yang digunakan oleh suatu entitas
berimplikasi pada mata uang lain yang tidak dianggap sebagai mata uang fungsional, maka akan dianggap sebagai mata uang asing. Next. Pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional menurut PSAK 10 revisi tahun 2010. Dalam menentukan mata uang yang fungsional bagi suatu entitas, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain bahwa mata uang fungsional merupakan mata uang yang pertama, paling mempengaruhi harga jual. Yang kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Yang ketiga, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan atau financing. Yang kelima, penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Nah, indikator yang pertama hingga ketiga merupakan indikator yang utama yang digunakan sebagai pertimbangan menentukan mata uang fungsional. Sedangkan indikator lainnya merupakan indikator pendukung. Dalam kondisi indikator yang diberikan menunjukkan hasil yang beragam, maka pihak manajemen perlu menggunakan pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional yang secara andal mencerminkan transaksi, kondisi, atau kejadian yang mendasarinya. Hal ini diatur dalam PSAK nomor 10 revisi tahun 2010. Next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan mata uang fungsional suatu operasi di luar negeri. Berdasarkan PSAK nomor 10 revisi tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, indikator. Dalam operasi perusahaan lokal, mata uang fungsional adalah mata uang lokal. Dalam operasi di luar negeri, mata uang fungsional adalah mata uang fungsional induk. Yang kedua, hubungan operasi dengan entitas induk. Dalam perusahaan lokal, operasi dijalankan dengan otonomi yang cukup luas dari entitas induk. Dalam operasi di luar negeri, aktivitas yang dijalankan adalah perpanjang tanganan entitas induk. Yang ketiga, transaksi dengan entitas induk. Dalam perusahaan lokal, transaksi dengan perusahaan induk adalah rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Dalam operasi di luar negeri, transaksi dengan entitas induk adalah tinggi bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Yang keempat, hubungan terkait arus kas. Dalam perusahaan lokal, arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri tidak secara langsung mempengaruhi kinerja entitas induk. Dalam operasi di luar negeri, arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri secara langsung memengaruhi kinerja entitas induk. Yang kelima, independensi keuangan. Dalam perusahaan lokal, operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak terikat dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Sedangkan dalam operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan terikat dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis nilai tukar. Dalam perkembangan sejarahnya, seluruh mata uang yang ada di dunia ini memiliki nilai tukar yang dikaitkan atau backup terhadap emas berdasarkan kesepakatan yang dikenal dengan Bretton Woods. Melalui sistem keuangan ini, setiap negara memiliki kewajiban untuk memiliki kebijakan moneter tertentu dalam rangka menjaga agar nilai tukar mata uangnya. Namun pada tahun 1971, secara sepihak Amerika Serikat membatalkan keputusan Bretton Woods, sehingga mekanisme nilai tukar yang dikaitkan dengan emas pun berakhir, dan nilai tukar menjadi bersifat mengambang bebas. Saat ini, nilai tukar mata uang yang ada pada perekonomian, sebagian besar telah menggunakan nilai tukar mengambang bebas yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Hanya sedikit sekali negara yang masih menggunakan sistem nilai tukar tetap. Nah, keberadaan informasi nilai tukar dapat kita peroleh dari berbagai sumber, sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukan suatu entitas. Next.
Jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut standar akuntansi adalah yang pertama, kurs spot, yakni nilai tukar untuk realisasi segera. Umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Yang kedua, kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, kurs forward, yakni nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Next. Perbedaan nilai tukar forward dan nilai tukar spot. Suatu transaksi forward adalah perjanjian antara dua pihak yang menyepakati untuk menyerahkan suatu mata uang dengan mata uang lain pada nilai tukar yang disepakati saat ini untuk penyerahan yang ditentukan di masa mendatang. Perbedaan antara nilai tukar forward dengan nilai tukar spot disebut premium atau diskon. Jika nilai tukar forward lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar spot, maka terdapat premium. Sedangkan saat nilai tukar forward lebih kecil dibandingkan nilai tukar spot, maka terdapat diskon. Next. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakni mengenai materi akuntansi dan perubahan nilai tukar. Nah, berdasarkan sudut pandang perbandingan antara mata uang terhadap dua jenis nilai tukar, yakni nilai tukar langsung atau direct exchange rate dan nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate. Nah, nilai tukar langsung adalah jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit uang mata asing. Misalnya, ketika kita ingin memperoleh $1 Amerika Serikat membutuhkan uang rupiah sebesar 13.000. Atau dengan kata lain, next. Atau dengan kata lain seperti yang terdapat dalam slide, yakni DER atau direct exchange rate sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan per unit mata uang asing, dan IER atau indirect exchange rate, yakni jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk $1. Nah, sedangkan nilai tukar tidak langsung adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang lokal. Misalnya ketika kita ingin memperoleh $1, dibutuhkan uang dolar sebesar 0,000769 Amerika Serikat. Nilai tukar tidak langsung merupakan kebalikan dari nilai tukar langsung dan memiliki hubungan yang terbalik antar keduanya. Nah, sehingga diformulasikan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Next. Nah, saat ini telah terdapat berbagai sumber yang menyediakan informasi harian terkait dengan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh akuntansi nilai tukar mata uang tertentu sangat mudah untuk mengakses. Nah, seperti contoh pada tabel 9.2 yang mengenai nilai tukar beberapa mata uang terhadap nilai rupiah. Tabel ini merupakan data kurs per 21 September 2015 yang diakses pada sumber http www.se.com. Ya, dalam tabel tersebut tertera seperti dolar Amerika Serikat memiliki nilai tukar tidak langsung atas rupiah sebesar 14.499,50 rupiah, yang Jepang 120,42 rupiah, dan terdapat juga data-data seperti Euro Uni Eropa, Pound Inggris Raya, Yuan Tiongkok, Dolar Australia, Won Korea Selatan, Rubel Rusia, Baht Thailand, Ringgit Malaysia, Dong Vietnam, Peso Filipina, Lira Turki, Rial Arab Saudi, Rand Afrika Selatan, dan hingga Rupiah India yang bernilai 219,36 rupiah. Next.
Nah, salah satu indikator makroekonomi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi di tingkat kehidupan perekonomian suatu negara maupun suatu entitas usaha adalah nilai tukar. Nah, biasanya akan dilakukan ekspektasi nilai tukar dalam suatu periode sebagai dasar terhadap penentuan sasaran-sasaran yang dipengaruhi nilai tukar. Nah, karena nilai tukar umumnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar, maka dalam perjalanan nilai tukar akan selalu mengalami perubahan. Nah, adapun istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan nilai tukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya adalah mata uang menguat dan mata uang melemah. Menguat atau melemahnya nilai tukar mata uang dihubungkan dengan nilai tukar langsung mata uang. Nah, nilai tukar langsung yang menguat atau apresiasi terjadi pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing menjadi lebih sedikit. Penguatan suatu mata uang disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap mata uang lokal dibandingkan mata uang asing. Nah, sebagai contoh, seperti yang terdapat pada slide, nilai tukar per USD pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp13.000, sedangkan pada 15 Januari 2015 sebesar Rp250. Nah, sedangkan nilai tukar tidak langsung yang melemah atau depresiasi terjadi pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing menjadi lebih banyak. Perlemahan suatu mata uang disebabkan oleh tingginya penawaran atas mata uang lokal dibandingkan mata uang asing, sedangkan permintaan terhadap mata uang lokal adalah rendah. Seperti contoh dalam slide, yakni nilai tukar per USD per 1 Januari 2015 sebesar Rp13.000 dan pada 15 Januari 2015 sebesar Rp13.500. Next. Nah, adapun dampak dari menguat atau melemahnya mata uang lokal terhadap mata uang asing dapat berupa dampak operasional dan dampak akuntansi. Dampak operasional merupakan dampak yang mempengaruhi posisi kompetitif suatu entitas yang berujung pada nilai entitas tersebut. Nah, sedangkan dampak akuntansi merupakan akibat yang ditimbulkan terhadap laporan posisi keuangan maupun laba yang dilaporkan. Nah, dampak operasi cenderung lebih sulit untuk diukur dan mencerminkan dampak real dari perubahan nilai tukar suatu mata uang. Misalnya, pada saat mata uang melemah, maka produk yang dihasilkan suatu negara secara relatif lebih murah dari sudut pandang ekonomi negara lain, sehingga dianggap meningkatkan kekompetitifan produk-produk dari negara tersebut. Nah, di sisi lain, dampak ekonomi dapat dengan mudah diukur dan terlihat langsung pengaruhnya pada laporan keuangan suatu entitas. Nah, adapun dampak akuntansi dapat diidentifikasikan menjadi dua, yakni dampak transaksi dan dampak translasi. Dampak transaksi itu sendiri merupakan pengaruh yang timbul dari akibat suatu entitas memiliki transaksi menggunakan mata uang asing serta dicatat pada suatu buku setiap entitas secara individu. Nah, sedangkan dampak translasi adalah pengaruh yang muncul dari pentranslasian laporan keuangan dari operasi di luar. Next. Nah, materi selanjutnya yakni akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Next. Nah, menurut PSAK nomor 10 revisi 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, yaitu seperti berikut, yakni yang pertama transaksi pembelian atau penjualan barang dan atau jasa yang harganya dinominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang kedua yakni transaksi pinjam meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Dan yang terakhir
Yakni nomor 3, transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, next. Nah, adapun selanjutnya yakni gambar 9.1 yang menunjukkan alur tipikal yang biasanya terjadi terkait transaksi valuta asing yang dilakukan oleh suatu entitas. Nah, pada alur tersebut telah tertulis bahwa yang pertama, transaksi valuta asing dicatat pada nilai tukar aktual historis sehingga memunculkan ada aset dan liabilitas moneter, sehingga berlanjut pada akhir periode pelaporan dan terakhir pada penyelesaian aset dan kewajiban moneter. Nah, secara prinsip, pada saat pengakuan awal, segala transaksi dalam mata uang asing haruslah diakui menggunakan mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal transaksi PSAK 10 revisi 2010 mengenai istilah pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter untuk membedakan dampak transaksi valuta asing terhadap pos-pos laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas. Next. Nah, pos-pos moneter yang dimaksud adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Nah, keberadaan hak atau kewajiban untuk menerima dan menyerahkan sejumlah uang tertentu yang dapat ditentukan inilah yang menjadi pembeda suatu pos dapat dikategorikan sebagai pos-pos moneter maupun non-moneter. Nah, adapun contoh pos-pos moneter berupa aset adalah kas, piutang usaha, dan simpanan di bank. Nah, di sisi lain, adapun contoh-contoh moneter berupa pos-pos moneter yakni berupa liabilitas adalah utang usaha, pinjaman bank, dan utang pajak. Nah, pada pengakuan awal suatu transaksi menggunakan mata uang asing, PSAK 10 revisi tahun 2010 mensyaratkan suatu entitas untuk mencatat dan mengukur transaksi valuta asing tersebut menggunakan nilai tukar spot pada tanggal tersebut terjadinya transaksi. Nah, sedangkan untuk periode-periode pelaporan selanjutnya, berdasarkan PSAK 10 revisi pada tahun 2010 mengindikasikan perlakuan sebagai berikut, yakni yang pertama ini pos-pos moneter perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Yang kedua yakni pos-pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang terakhir pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar maka perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Next. Nah, apa sih yang terjadi jika terdapat selisih kurs yang timbul dari penyelesaian tersebut? Nah, adapun hal yang akan terjadi jika terjadi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian, maka pertama, selisih kurs atau keuntungan maupun kerugian transaksi mata uang tersebut diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya untuk penyelesaian pos-pos moneter. Nah, yang kedua, selisih kurs diakui pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya untuk pos-pos non-moneter tergantung pelaporan untuk keuntungan atau kerugian lainnya di laporan. Next. Selanjutnya yakni dalam praktiknya banyak terdapat variasi transaksi dalam valuta asing yang memiliki dampak terhadap laporan transaksi tersebut. Nah, ada antara lain seperti yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan valuta asing bertujuan spekulasi. Yang kedua, transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam valuta asing. Dan yang terakhir, transaksi pembelian yang didahului proses valuta asing. Nah, sekian dari saya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, next. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni. Next. Nah, perlu diketahui bahwasanya pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni ini, jual beli valuta asing itu akan sengaja dilakukan oleh sebuah entitas guna memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar atau suatu mata uang. Contohnya, misalnya nih, suatu entitas ini memiliki ekspektasi bahwa nilai rupiah itu akan melemah terhadap dolar Singapura. Nah, maka entitas itu tentunya akan membeli dolar Singapura dan kemudian dijual pada saat pelemahan terjadi. Nah, hal ini tentunya akan menjadikan entitas tersebut akan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, akuntansi untuk transaksi dengan tujuan spekulasi ini diharapkan dapat menunjukkan dampak yang diperkirakan akan muncul atas laporan keuangan suatu entitas dari aktivitas spekulasi yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, di mana keuntungan dan kerugian yang muncul dari perubahan kurs mata uang asing yang dimiliki suatu entitas ini tentunya bertujuan untuk spekulasi. Next. Baik, untuk ilustrasi mengenai contoh dari transaksi dengan tujuan spekulasi ini, seperti pada slide itu tertera bahwa diketahui pada 1 November 2015, PT Nusantara ini menyepakati perjanjian forward dengan Bank Penduduk Indonesia atau BPI untuk menjual 10.000 US dollar dengan kurs untuk 90 hari sebesar Rp13.700 per US dollar. Nah, seperti pada tabel yang kecil itu diketahui bahwa nilai tukar spot per tanggal 1 November 2015 itu adalah sebesar 13.600 per US dollar. Sedangkan nilai tukar spot per tanggal 31 Desember 2015 itu adalah sebesar 13.600 per US dollar dengan kurs untuk 30 hari. Dan nilai tukar spot per tanggal 31 Desember 2015 itu adalah sebesar 13.400 per US dollar dengan kurs untuk 30 hari. Dan nilai tukar spot per tanggal 30 Januari 2016 ini adalah sebesar 13.500 per US dollar. Di mana PT Nusantara ini memiliki periode tutup buku per 31 Desember setiap tahunnya. Dan pada tanggal 30 Januari 2016, PT Nusantara ini akan menyerahkan US dollar kepada bank berdasarkan kurs yang telah disepakati. Next. Nah, dari transaksi atas spekulasi tersebut, maka PT Nusantara ini akan melakukan pencatatan atau penjurnalan yang akan dicatat seperti yang tertera pada slide, di mana pada tanggal 1 November 2015 itu akan mencatat transaksi spekulatif melalui perjanjian forward yakni selama 90 hari yang akan mendebit aset keuangan dalam rupiah dan mengkredit liabilitas keuangan dalam US dollar itu sebesar 137 juta yang diperoleh dengan mengalihkan 10.000 US dollar dikalikan dengan kurs forward sebesar 13.700, maka akan memperoleh hasil sebesar 137 juta. Lalu yang kedua, jurnal yang kedua pada tanggal 31 Desember tahun 2015 itu akan mencatat keuntungan kontrak forward dan perbedaan antara nilai kontrak berdasarkan kurs forward selama 90 hari dengan kurs forward selama 30 hari. Di mana akan mendebit liabilitas keuangan dalam US dollar itu sebesar 1 juta dan mengkredit keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 1 juta yang diperoleh dengan mengalihkan 10.000 US dollar itu dikalikan dengan hasil dari pengurangan kurs forward sebesar 13.700 dengan kurs forward tanggal 31 Desember 2015 sebesar 13.600. Maka akan memperoleh hasil sebesar 1 juta. Lalu untuk jurnal pencatatan yang ketiga pada tanggal 30 Januari 2016, nah tanggal ini itu merupakan tanggal penyelesaian kontrak di mana akan mencatat
keuntungan kontrak forward dan perbedaan antara nilai kontrak berdasarkan kurs forward selama 30 hari dengan kurs per 30 hari 2016. Di mana akan mendebit liabilitas keuangan dalam US dollar sebesar 1 juta dan mengkredit keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 1 juta juga. Nah, nominal ini itu diperoleh dengan mengalihkan 10.000 US dollar dengan kurs spot sebesar 13.600 dikurangi dengan 13.500 sehingga mendapatkan hasil 1 juta. Next. Lalu untuk pencatatan yang selanjutnya itu akan mencatat pembelian dolar Amerika Serikat dari pasar spot menggunakan kurs spot yang akan mendebit mata uang asing dalam US dollar sebesar 135 juta dan mengkredit kas sebesar 135 juta. Di mana hasil ini akan diperoleh dengan mengalihkan 10.000 US dollar dengan kurs spot pada tanggal 30 Januari 2016 yakni sebesar 13.500. Lalu untuk pencatatan yang selanjutnya, itu akan mencatat penyelesaian kontrak forward dengan Bank Penduduk Indonesia melalui penyerahan mata uang asing atau US dollar dengan mendebit liabilitas keuangan atau US dollar dengan nominal 135 juta dan mengkredit mata uang asing dalam US dollar dengan nominal yang sama yakni 135 juta. Nah, nominal ini diperoleh dengan mengalihkan 10.000 US dollar itu dengan kurs spot pada tanggal 30 Januari tahun 2016 yakni sebesar 13.500 sehingga mendapatkan hasil sebesar 135 juta. Lalu untuk pencatatan yang terakhir itu akan mencatat penyelesaian kontrak forward dengan Bank Penduduk Indonesia melalui penerimaan kas yakni akan mendebit kas dengan nominal 137 juta dan mengkredit aset keuangan dengan nominal 130 juta. Nah, nominal ini itu diperoleh dengan mengalihkan 10.000 US dollar itu dengan kurs forward sebesar 13.700 sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 137 juta. Nah, dapat kita ketahui bahwa melalui pencatatan tersebut, spekulasi yang dilakukan oleh PT Nusantara ini ternyata menghasilkan keuntungan sebesar 2 juta rupiah yang berasal dari keuntungan yang diakui pada tanggal 31 Desember ditambah dengan keuntungan yang diakui juga pada tanggal 30 Januari 2016, di mana masing-masing keuntungan itu adalah senilai 1 juta rupiah dan bila dijumlahkan total keuntungannya akan menjadi 2 juta rupiah. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan transaksi ekspor. Nah, transaksi ekspor ini merupakan transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri, di mana atas transaksi ekspor ini suatu entitas itu akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas ini harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Adapun nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional ini adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi tersebut. Di mana umumnya transaksi ekspor ataupun transaksi impor ini memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal berikut. Seperti pada slide next. Next. Nah, seperti pada slide, umumnya transaksi ekspor maupun transaksi impor itu akan memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal tersebut. Yang pertama yaitu tanggal transaksi, yakni tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas itu perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. Lalu yang kedua, tanggal pelaporan keuangan,
yakni akhir periode pelaporan bila entitas itu masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan valuta asing. Di mana pada tanggal ini, entitas itu perlu melakukan penyesuaian antara instrumen keuangan terkait transaksi berdasarkan kurs yang berlaku untuk kemudian mengakui keuntungan ataupun kerugian yang muncul dari perbedaan kurs tersebut. Lalu yang ketiga itu ada tanggal penyelesaian, yakni tanggal diselesaikannya transaksi terkait valuta asing, di mana entitas perlu menyesuaikan terlebih dahulu nilai akhir yang dimiliki terhadap kurs spot yang berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan ataupun kerugian yang kemungkinan muncul dari perbedaan kurs. Nah, setelah itu barulah entitas itu akan melakukan penyelesaian atas transaksi. Next. Nah, untuk selanjutnya, itu merupakan ilustrasi dari contoh transaksi ekspor, di mana diketahui PT Nusantara ini memiliki unit usaha yang memproduksi dan mendistribusikan mesin pemindai untuk mendukung keamanan bandara-bandara di kawasan Asia. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2015, PT Nusantara ini melakukan penjualan 10 unit mesin pemindai kepada Bandar Udara Changi di Singapura. Harga jual mesin ini adalah senilai 100.000 dolar Singapura per unit, di mana beban pokok penjualannya itu sebesar 60% dari harga jual, yang pembayarannya akan diterima dalam dolar Singapura pada tanggal 1 Februari tahun 2016. Nah, PT Nusantara ini memiliki akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember serta memberikan informasi nilai tukar untuk tanggal-tanggal penting sebagai berikut. Nah, seperti pada slide itu tabel menunjukkan kurs spot, yakni tanggal 20 Oktober kurs spotnya itu sebesar 10.200, tanggal 31 Desember itu sebesar 10.250, dan pada tanggal 1 Februari 2016 itu sebesar 10.150 rupiah. Next. Nah, atas transaksi ekspor tersebut, maka dalam jurnal PT Nusantara ini akan mencatat seperti yang pada slide yang pertama, pada tanggal 20 Oktober tahun 2015 itu akan mencatat penjualan mesin pemindai kepada Bandara Changi di Singapura, yang yakni akan mendebit piutang usaha sebesar 10 miliar 200 juta rupiah dan mengkredit penjualan sebesar 10 miliar 200 juta rupiah juga, yang merupakan hasil dari pengalian penjualan 10 mesin pemindai dikalikan dengan 100 dolar Singapura dikalikan dengan 10.200 yang merupakan kurs spot pada tanggal 20 Oktober tahun 2015, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 10 miliar 200 juta. Lalu atas transaksi yang kedua, pencatatan yang kedua, itu akan mencatat beban pokok penjualan dari beban pokok dari penjualan mesin pemindai itu, yakni kan sebanyak 10 unit. Itu akan diperoleh hasil dengan mendebit beban pokok penjualan sebesar 6 miliar 120 juta dan mengkredit persediaan sebesar 6 miliar 120 juta. Nah, nominal ini itu diperoleh dari mengalihkan harga mesin pemindai sebesar 100.000 dolar Singapura dikalikan 10 unit penjualan, lalu dikalikan dengan kurs spot pada saat itu, yakni sebesar 10.200 dan dikalikan sebesar 60%, seperti yang tertera tadi bahwa beban pokok penjualannya itu adalah sebesar 60% dari total penjualan. Lalu pada tanggal 31 Desember pencatatan selanjutnya itu akan pencatatannya akan dilakukan untuk mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing, yakni dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit keuntungan perubahan kurs valuta asing sebesar 50 juta. Nah, nominal ini itu diperoleh dengan mengalihkan total 10 unit mesin pemindai yang terjual dikalikan dengan 100 dolar Singapura dikalikan dengan hasil pengurangan dari kurs spot pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan 31 Desember 2015, yakni 10.200 dikurangi 10.250 sehingga akan mendapatkan hasil 50 juta. Next. Nah, selanjutnya untuk pencatatan pada tanggal 1 Februari 2016 itu akan pencatatannya akan digunakan untuk mengakui kerugian atas perubahan valuta asing, di mana akan mendebit kerugian perubahan kurs valuta asing sebesar 100 juta dan mengkredit
piutang usaha sebesar 100 juta. Nah, nominal ini itu diperoleh dari mengalihkan, seperti biasa akan mengalihkan total penjualan dulu, yakni 100.000 US dollar dikalikan dengan total mesin yang terjual yakni 10, lalu dikalikan dengan hasil pengurangan dari kurs spot pada tanggal 31 Desember 2015 yakni 10.250 dan kurs spot pada tanggal 1 Februari 2016 yakni sebesar 10.150. Lalu akan mendapatkan hasil 100 juta. Lalu atas transaksi yang kedua, yakni mencatat pelunasan piutang dari Bandara Changi di Singapura yang akan mendebit valuta asing sebesar 10 miliar 150 juta dan mengkredit piutang usaha sebesar 10 miliar 150 juta. Nah, nominal ini itu diperoleh dengan mengalihkan total penjualan itu dikalikan dengan 10.150 yang merupakan kurs spot dari pada tanggal 1 Februari tahun 2016 sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 10 miliar 150 juta. Lalu yang terakhir itu akan mencatat valuta asing menjadi rupiah kepada broker di mana akan mendebit yang namanya akun kas dan mengkredit valuta asing sebesar 10 miliar 150 juta. Di mana hasil ini, nominal ini itu diperoleh dengan mengalihkan total penjualan yakni sebesar 100.000 dolar Singapura dikalikan dengan 10 unit mesin pemindai lalu dikalikan dengan kurs spot pada tanggal tersebut yakni sebesar 10.150 sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 10 miliar 150 juta. Nah, dari jurnal-jurnal serta pencatatan tersebut dapat diketahui bahwa atas transaksi menggunakan valuta asing itu, PT Nusantara ini mengalami kerugian karena jumlah yang awalnya diakui itu ternyata terrealisasi lebih rendah pada saat tanggal penyelesaiannya. Nah, besarnya kerugian akibat perubahan kurs valuta asing yang diakui oleh PT Nusantara ini itu adalah sebesar 50 juta yang berasal dari pengakuan keuntungan sebesar 50 juta pada tanggal 31 Desember tahun 2015 lalu dikurangi dengan pengakuan kerugian sebesar 100 juta pada tanggal 1 Februari tahun 2016. Next. Nah, berikut merupakan tabel perbandingan apabila transaksi ekspor ini didenominasikan dalam mata uang rupiah. Nah, tabel tersebut itu merupakan tabel perbandingan transaksi ekspor apabila menggunakan mata uang fungsional dengan menggunakan mata uang dolar Singapura. Di mana terlihat pada transaksi di tanggal pertama yaitu tanggal 20 Oktober tahun 2015 dalam transaksi pada mata uang rupiah itu akan mendebit piutang usaha sebesar 10 miliar 200.000 dan mengkredit penjualan sebesar 10 miliar 200.000. Sedangkan dalam transaksi dalam dolar Singapura itu akan sama yakni mendebit piutang usaha sebesar 10 miliar 200 juta dan mengkredit penjualan juga sebesar 10 miliar 200 juta. Lalu untuk tanggal selanjutnya yakni tanggal 31 Desember tahun 2015 Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini karena masih terkendala sinyal, saya akan melanjutkan presentasinya. Next. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa rekan saya telah menjelaskan tentang transaksi ekspor, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi impor. Nah, di sini kita bisa ambil titik poinnya bahwa ekspor itu adalah menjual, sedangkan impor itu adalah membeli. Jadi transaksi impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Nah, atas transaksi impor, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran ke entitas lain di luar negeri yang memungkinkan besar didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsional
fungsionalnya atau dalam bentuk rupiah. Sama dengan transaksi ekspor, nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Next. Nah, di sini saya ambil ilustrasi yang sesuai dengan di buku, di mana PT Nusantara mendatangkan tenaga ahli yang memberikan pelatihan penggunaan teknologi produksi terkini dari Prancis. Jadi pada tanggal 15 Desember 2015, PT Nusantara menerima pelatihan dari tenaga ahli selama 5 hari. Dengan honor tenaga ahli per harinya yaitu 20.000 euro. Jadi PT Nusantara baru akan membayar honor tersebut pada tanggal 15 Januari 2016 melalui perusahaan produsen teknologi yang menaungi tenaga ahli tersebut. Nah, di bawah ini merupakan tabel nilai tukar euro terhadap nilai rupiah sesuai dengan tanggal-tanggal yang diperlukan. Next. Nah, atas transaksi impor tersebut, maka PT Nusantara akan membuat jurnal yang pertama, yaitu mencatat mengenai pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima itu sebesar di debit, yaitu 1.570.000.000 dengan akun beban pelatihan di debit dan utang usaha di kredit sebesar 1.570.000.000. Nah, hanya ketika transaksi penggunaan mata uang asing, nilai beban yang diakui yang dilakukan perlu didenominasikan ke mata uang fungsional atau dalam bentuk rupiah menggunakan course report yang berlaku pada 15 Desember 2015. Lalu untuk transaksi tanggal 31 Desember 2015, yaitu mencatat pengakuan kerugian atas perubahan kurs valuta asing, yaitu di mana didapat dari 5 hari kali 20.000 euro kali 15.700 dikurang 15.800. Didapatkan yaitu 10 juta. Jadi untuk transaksinya yaitu kerugian di debit dan utang usaha di kredit dengan nominal sama-sama yaitu 10 juta. Next. Nah, pada jurnal sebelumnya, yaitu kurs rupiah terhadap euro mengalami pelemahan, sehingga dari sudut PT Nusantara berdasarkan kurs berlaku, jumlah utang usaha menjadi lebih besar, sehingga pengakuan adanya kerugian sebesar selisih kurs. Lalu untuk jurnal tanggal 15 Januari 2016, di sini yang pertama yaitu mengakui keuntungan atas perubahan valuta asing, yaitu dengan cara 5 hari dikali 20.000 euro dikali 15.800 dikurang 15.600. Didapat utang usaha di debit dan keuntungan perubahan kurs falas atau valuta asing di kredit sebesar 20 juta. Lalu untuk jurnal yang nomor 16 yaitu dengan valuta asing dengan mata uang euro di debit dan kas di kredit dengan sejumlah 1.560.000.000. Nah, ini merupakan pencatatan pembelian valuta asing dari broker. Lalu untuk jurnal terakhir yaitu jurnal nomor 17 yaitu dengan cara mendebit utang usaha dan mengkredit falas dengan nilai yang sama yaitu 1.560.000.000. Jadi untuk jurnal 15, 16, dan 17 adalah jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara pada tanggal penyelesaian. Pada jurnal 15, PT Nusantara melakukan pengakuan atas keuntungan yang muncul dari perubahan kurs valuta asing. Namun, kali ini PT Nusantara membandingkan kurs pada tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 31 Desember 2015 dengan kurs yang berlaku pada 15 Januari 2016. Atas perubahan kurs ini, PT Nusantara mengakui keuntungan karena penguatan mata uang rupiah terhadap euro, sehingga ekuivalen rupiah yang akan dibayar lebih kecil nilainya.
Lalu untuk jurnal 16 dan 17 merupakan jurnal pembayaran utang usaha kepada produsen. Jadi PT Nusantara akan membeli terlebih dahulu euro dari pasar spot untuk kemudian diserahkan kepada penyedia tenaga pelatihan pada tanggal 15 Januari 2016 memiliki nilai ekuivalen sebesar 1.560.000.000 berdasarkan spot yang berlaku. Secara keseluruhan, PT Nusantara mengalami keuntungan atas transaksi penguatan valuta asing karena jumlah utang usaha yang awalnya diakui ternyata realisasi lebih rendah saat tanggal penyelesaian, besar keuntungan akibat perubahan kurs valuta asing diakui oleh PT Nusantara adalah sebesar 10 juta, yang berasal dari pengakuan kerugian sebesar 10 juta pada tanggal 31 Desember, dikurangi pengakuan keuntungan sebesar 20 juta pada tanggal 15 Januari 2016. Nah, next. Nah, untuk lebih jelasnya, itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel perbandingan jika transaksi didenominasikan dalam rupiah. Terlihat jelas bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, di mana itu untuk beban pelatihan di debit dan utang usaha di kredit itu sama-sama 1.570.000.000. Lalu untuk tanggal 31 Desember, itu di mana menggunakan mata uang asing, di mana kerugian selisih kurs itu didapat 10 juta, lalu utang usaha di kredit 10 juta. Pada tanggal 15 Januari, di mana dibuat utang usaha di debit dan keuntungan selisih kurs di kredit sebesar 20 juta. Lalu untuk valuta asing, mata uang euro di debit dan di kas di kredit dengan sebesar 1.560.000.000. Dan untuk jurnal perbandingan pada dalam transaksi dalam rupiah itu yang terakhir itu pada tanggal 15 Januari 2016 didapatkan utang usaha sebesar 1.570.000.000, sedangkan pada transaksi mata uang asing itu didapatkan utang usaha sebesar 1.560.000.000. Jadi keuntungannya itu didapat sejumlah 10 juta. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Nah, ketika suatu entitas melakukan transaksi impor, seringkali entitas tersebut akan memperoleh valuta asing atau falas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi jauh sebelum transaksi impor dilakukan. Upaya ini dilakukan agar entitas tersebut memperoleh nilai tukar tertentu yang dianggap menguntungkan bagi entitas tersebut. Nah, sebagai salah satu ilustrasinya masih dipakai PT Nusantara seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kegiatan pelatihan. Nah, di mana PT Nusantara telah merencanakan kegiatan pelatihan ini sebelumnya, kemudian melakukan pembelian euro pada tanggal 1 November 2015 dengan kurs 15.500. Maka pencatatannya yaitu yang pertama mencatat pembelian mata uang euro dari broker, yaitu di mana mata uang asing di debit dan kas di kredit sebesar 1.550.000.000. Ini didapat dari 20.000 euro dikali kurs tersebut, yaitu 15.500. Nah, selanjutnya, next. Nah, untuk selanjutnya di sini PT Nusantara akan mencatat transaksi pada 15 Desember 2015 di mana mencatat pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima dengan cara mendebit mata uang asing atau euro dan mengkredit keuntungan per kurs itu sama-sama sebesar 20 juta. Ini didapatkan dari 20.000 kali 15.700 dikurang 15.500. Untuk jurnal yang nomor 20 yaitu dengan cara ini adalah merupakan mencatat pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima selama 5 hari, di mana beban pelatihan dan utang usaha sama-sama sebesar 1.570.000.000 dengan cara menghitung 5 hari kali 20.000 kali 15.700. Lalu untuk tanggal penyelesaian atau tanggal 31 Desember yaitu mencatat kerugian atas perubahan kurs falas, di mana yaitu mendebit kerugian per
perubahan kurs valuta asing di debit dan valuta asing di kredit dengan sebesar 10 juta. Untuk yang jurnal nomor 22 yaitu mata uang asing yaitu euro di debit dan keuntungan per kurs di kredit dengan sama-sama sebesar 10 juta. Nah, pada jurnal nomor 21 ini yaitu jurnal yang hampir sama dengan jurnal nomor 14 sebelumnya yang digunakan untuk mencatat pengakuan atas perubahan kurs euro pada tanggal pelaporan keuangan dibandingkan kurs saat terjadinya transaksi. Kurs rupiah terhadap euro mengalami pelemahan, sehingga dari sudut pandang PT Nusantara, berdasarkan kurs yang berlaku, jumlah utang usaha menjadi lebih besar sehingga mengalami adanya kerugian sebesar selisih kurs. Di sisi lain, PT Nusantara pun mengakui keuntungan atas mata uang asing yang dimilikinya karena mengalami kenaikan nilai sebesar jumlah yang sama seperti pada jurnal nomor 22. Next. Untuk jurnal yang terakhir yaitu tanggal 15 Januari 2016. Di sini terdapat jurnal nomor 23, 24, dan 25. Adalah jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara pada tanggal penyelesaian. Pada tanggal 23, pada jurnal 23, PT Nusantara kembali melakukan pengakuan atas keuntungan yang muncul dari perubahan kurs valuta asing. PT Nusantara membandingkan kurs pada tanggal sebelumnya, yaitu tanggal pelaporan tanggal 31 Desember 2015 dengan kurs yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2016. Atas perubahan kurs ini, PT Nusantara mengakui keuntungan karena penguatan mata uang asing terhadap euro, sehingga ekuivalen rupiah yang akan dibayar lebih kecil nilainya. Di sisi lain, PT Nusantara pun mengakui keuntungan atas mata uang asing yang dimiliki karena mengalami kenaikan nilai sebesar jumlah yang sama seperti yang terlihat pada jurnal nomor 24. Nah, lalu untuk jurnal nomor 25 merupakan jurnal pembayaran utang usaha kepada produsen, di mana jurnal ini menggunakan mata uang asing yang sebelumnya telah diperoleh PT Nusantara dari broker. PT Nusantara melakukan penyelesaian pembayaran utang kepada penyedia tenaga pelatihan yang tanggal 15 Januari 2016 memiliki nilai ekuivalen sebesar 1.560.000.000 berdasarkan course spot yang berlaku pada saat itu. Secara keseluruhan, PT Nusantara mengalami keuntungan transaksi penggunaan valuta asing ini karena mata uang yang sebelumnya diperoleh nilainya lebih rendah dibandingkan jumlah utang usaha yang diakui. Berdasarkan keuntungan akibat perubahan kurs, falas tersebut yang diakui oleh PT Nusantara adalah sebesar 10 juta, merupakan selisih keuntungan dari perubahan kurs atas mata uang asing dan perubahan kurs atas utang usaha. Next. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Nah, transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Menurut PSAK 16 revisi tahun 2011, aset tetap bahwa suatu aset tetap perlu diukur berdasarkan harga perolehan pada pengukuran awal. Kemudian entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya historis atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode-periode setelahnya. Nah, selanjutnya yaitu perolehan aset tetap di luar negeri model biaya historis. Berdasarkan PSAK 16 revisi 2011, pengukuran awal aset tetap adalah penggunaan biaya perolehan. Biaya perolehan yang didominasikan dalam mata uang asing perlu ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional. Entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi.
Selanjutnya, pada tanggal pelaporan, entitas perlu mengukur nilai dari aset tetap tersebut menggunakan kurs penutup. Kemudian mengakui munculnya keuntungan atau kerugian atas perubahan kurs dibandingkan dengan kurs yang digunakan pada saat perolehan awal atau periode pelaporan sebelumnya. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya PT Nusantara membeli sebuah lahan berupa tanah di Malaysia seharga 1 juta ringgit Malaysia pada tanggal 1 Juni 2015. Tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan pabrik perusahaan dalam rangka mendukung rencana ekspansi di luar negeri. Perusahaan memilih menggunakan model biaya historis untuk mencatat aset sejenis. Diketahui pula informasi kurs spot ringgit atas rupiah adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, kurs spotnya yaitu 3.500 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, kurs spotnya yaitu 3.400 rupiah. Sehingga berdasarkan informasi di atas, maka jurnal yang perlu dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2015, jurnal nomor 26 dengan cara mendebit valuta asing sebesar 3.500 juta dan mengkredit kas sebesar 3.500 juta dengan keterangan melakukan pembelian valuta asing dalam ringgit Malaysia, di mana perhitungannya yaitu 1 juta ringgit Malaysia dikalikan dengan 3.500 rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 27, di mana mendebit tanah sebesar 3.500 juta dan mengkredit valuta asing sebesar 3.500 juta dengan keterangan melakukan pembelian tanah di Malaysia, di mana perhitungannya yaitu 1 juta ringgit Malaysia dikali dengan 3.500 rupiah. Selanjutnya jurnal pada tanggal 31 Desember 2015, di mana mendebit kerugian atas perubahan kurs sebesar 100 juta dan mengkredit tanah sebesar 100 juta, di mana keterangannya yaitu mengakui kerugian penurunan nilai tanah akibat perubahan kurs ringgit Malaysia sebesar 1 juta dikali dengan 3.500 dikurangi dengan 3.400. Selanjutnya yaitu materi mengenai peroleh aset tetap di luar negeri model revaluasi. Menurut PSAK 16 revisi 2011, memperkenankan suatu entitas untuk menggunakan model revaluasi atas aset tetap yang dimilikinya. Berdasarkan revaluasi, nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan, untuk kemudian mengakui adanya surplus revaluasi atau kerugian penurunan nilai. Atas perbedaan ini tercatat dengan nilai wajarnya. Nah, sebagai ilustrasi, kita kembali melihat kasus yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pembelian tanah yang dilakukan oleh PT Nusantara di Malaysia. Jika PT Nusantara memiliki kebijakan untuk menggunakan model revaluasi untuk mengukur tanah tersebut, maka catatan yang dilakukan adalah pada tanggal 1 Juni 2015, mendebit valuta asing sebesar 3.500 juta dan mengkredit akun kas sebesar 3.500 juta dengan keterangan melakukan pembelian valuta asing dalam ringgit Malaysia, di mana 1 juta ringgit Malaysia dikali dengan 3.500 rupiah. Selanjutnya jurnal nomor 30, di mana mendebit tanah sebesar 3.500 juta dan mengkredit valuta asing sebesar 3.500 juta. Dengan keterangan melakukan pembelian tanah di Malaysia, di mana 1 juta ringgit Malaysia dikali dengan 3.500 rupiah. Nah, jurnal yang digunakan untuk pengukuran awal, baik menggunakan model biaya historis maupun model revaluasi adalah sama, seperti yang tampak di atas. PT Nusantara akan menggunakan nilai wajar tanah untuk mengukur pertanggal pelaporan. Bila diketahui bahwa nilai wajar tanah tersebut berdasarkan dengan pengukuran oleh jasa penilai adalah sebesar 1 miliar,
1.100.000.000 ringgit Malaysia, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. Jurnal nomor 31, di mana mendebit akun tanah sebesar 340 juta dan mengkredit surplus revaluasi sebesar 340 juta. Mengakui kenaikan nilai tambah berdasarkan nilai wajar, di mana perhitungannya 1.100.000.000 ringgit Malaysia, mohon maaf 1.100.000 ringgit Malaysia dikurangi dengan 1 juta ringgit Malaysia dikali dengan 3.400 rupiah. Selanjutnya jurnal nomor 32 yaitu mendebit akun kerugian atas perubahan kurs sebesar 100 juta dan mengkredit tanah sebesar 100 juta, di mana keterangannya mengakui kerugian penurunan nilai tanah akibat perubahan kurs, di mana 1.100.000 ringgit Malaysia dikali dengan 3.500 rupiah dikurangi dengan 3.400 rupiah. Dan materi selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK 10 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang ditambah pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai dengan PSAK 55 revisi 2014. Yang kedua yaitu selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Materi selanjutnya yaitu transaksi dan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, pembukuan pada masing-masing entitas dalam grup kecuali AWS dan entitas anak diselenggarakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau USD. Mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi atau mata uang fungsional. Transaksi selama periode berjalan dalam mata uang non-fungsional dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang non-fungsional disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan dalam laporan laba rugi. Kurs yang digunakan berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut dalam satuan USD. Nah, teman-teman bisa melihat tabel yang ada pada slide. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.